Jika mata kita baik, maka pribadi kita baik, benar, dan bijaksana. Namun jika mata kita buruk, maka buruklah pribadi kita, masa depan kita. Jadi baik atau buruknya hidup seseorang ditentukan dari matanya, visinya, sudut pandangnya, pengertiannya, penglihatannya. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema mata yang baik, penglihatan yang tajam, atau visi yang jelas. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata ada pelita tubuh. Jika mata kita baik, maka pribadi kita baik, benar, dan bijaksana. Namun jika mata kita buruk, maka buruklah pribadi kita, masa depan kita. Jadi baik atau buruknya hidup seseorang ditentukan dari matanya, visinya, sudut pandangnya, pengertiannya, penglihatannya. Mata adalah sebuah karunia dari Tuhan dan merupakan salah satu aset yang sangat berharga yang manusia bisa miliki. Melalui mata kita dapat mengetahui dan mengenal keindahan dunia dan orang-orang di sekeliling kita. Kita melihat dunia dan mulai memahaminya melalui mata kita. Lalu apa yang terjadi jika mata kita gelap atau kegelapan hadir? Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan mati kutu, tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana. Bahkan melihat telapak tangan kita saja nggak kelihatan bagaimana kita bisa melakukan aktivitas. Jadi penglihatan kita perlu kita jaga agar tetap baik dan tetap bisa melihat ke depan, bahkan membuat pribadi kita dan masa depan kita baik pula. Karena visi, kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Visi, kemampuan seseorang melihat garis akhir pada garis awal. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 hal bagaimana penglihatan kita semakin tajam. Yang pertama, untuk membuat penglihatan kita semakin tajam, ketika mata hati kita terang, ketika hati kita apik, ketika hati kita benar, bersih, bening, maka semakin bersih hati kita, semakin terang penglihatan kita, semakin tajam visi yang kita bisa lihat ke depan. Untuk mengerti tujuan hidup kita, kita perlu memiliki hati yang bening. Karena hati yang bening adalah pintu gerbang Tuhan menjatuhkan hikmat. Sedangkan hati yang kotor penghambat datangnya hikmat dan pengertian. Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi betapa kayanya rahasia yang ditentukan bagi orang-orang yang hatinya terang. Betapa miskinnya buat mereka yang hatinya gelap. Tuhan tidak akan nyatakan rahasianya kepada mereka. Efesus pasal 1 ayat 18 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, saya berdoa, kata Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya hati saudara dipenuhi dengan terang, sehingga dapat memperoleh pengertian mengenai masa depan yang telah disediakannya bagi saudara. Ketika hati kita terang, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita semakin mengerti mengenai masa depan kita. Ketika hati kita gelap, maka gelaplah masa depan kita. Kenapa Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati? Karena 90% masalah kehidupan manusia bersumber dari hatinya sendiri. Musuh terbesar dalam hidup ini bukan orang yang ada di luar, bukan orang yang ada di depan, bukan orang yang ada di sebelah kita, tapi musuh terbesar dalam hidup ini ada di dalam diri kita sendiri. Persoalan terbesar, terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan karena kita tidak menjaga hati. Dari mana lahirnya pertikaian, sengketa, keributan? Karena ketidakmampuan seseorang menjaga hati. Berarti dengan kita menjaga hati dalam segala kewaspadaan, maka persoalan dan keributan bisa kita redam dan kita bisa hidup bersama dalam damai sejahtera. Saya tidak bisa bayangkan jika Yusuf masih menyimpan pahit dengan kakak-kakaknya, maka begitu dia jadi pemimpin Mesir, begitu dia punya power, maka dia akan membantai kakak-kakaknya.
Tetapi karena hatinya sudah mengampuni, maka begitu kakak-kakaknya dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kelaparan, Yusuf kasih mereka makan. Yusuf pelihara mereka. Wow, saya nggak bisa bayang jika Daud masih menyimpan sakit hati sama Saul. Begitu dia jadi pemimpin Israel, dia punya power, maka dia akan membunuh keturunan keluarga Saul. Tetapi karena hatinya sudah bersih, maka begitu keluarga Saul sudah tersingkirkan, tidak lagi menjabat garis keturunan kerajaan, maka Daud memelihara mereka dan keturunan Raja Saul. Wow, luar biasa mulia. Jika hati Anda tidak benar, maka begitu Anda punya power, Anda akan jadi monster. Anda akan seperti Hitler.